Kan? Mulai. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu, aku ingin dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dari awal, pujilah aku Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah dan pujilah Kau
selama-lamanya. Oh, terpujilah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, oh, haleluya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap nyanyian pujian bungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka,
dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Kami bersuka karenamu, oh kami bersuka karenamu. Selama kami ada, memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pagi hari ini supaya menguduskan kami semua dengan firman. Sekarang kembali Engkau mengajari kami ya Tuhan. Kami merindukan Engkau, kami menginginkan Engkau. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom keluarga Glory. Shalom semuanya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Ya, yang di radio cuma satu. Baik, ada yang mau sharing? Silakan. Matian mau sharing? Maya Bes. Mak Kesia. Nak Yeye. Pas, Pak. Mak Glory. Baik, Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Tidak perlu banyak yang diminta darimu sejauh menyangkut pekerjaan. Tetapi sebagai seseorang yang akan disempurnakan Tuhan, engkau harus memetik pelajaran tentang bekerja bagi Tuhan, agar engkau semua bisa segera selaras dengan kehendak Tuhan. Selama berabad-abad mereka yang bekerja disebut sebagai pekerja atau rasul, yaitu kata yang mengacu pada sejumlah kecil orang yang dipakai oleh Tuhan. Namun pekerjaan yang kubicarakan sekarang ini bukan hanya mengacu pada para pekerja
atau rasul tersebut, melainkan ditujukan kepada semua orang yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang kurang tertarik akan hal ini, tetapi demi jalan masuk akan sangat baik untuk mendiskusikan kebenaran tentang hal ini. Jadi saudara, kalau saudara tanya gitu ya, bagi mereka para peneliti Alkitab ya, secara khusus mereka yang ada di golongan karismatik ya. Nah, kan sebetulnya kan terjadi kemunduran ya dari, kan gereja ini kan kayak lahir kembali itu kira-kira di tahun 1500. Jadi kira-kira dari tahun 500 sampai 1500 itu gereja itu boleh dicatat, atau sejak dari tahun 300-an gitu ya. Gereja itu sudah masuk ke dalam masa yang namanya kegelapan gitu. Tidak ada pewahyuan gitu ya. Kayak gelap lah gitu. Kekristenan itu hampir tidak ada bedanya dengan agama-agama lain gitu. Apalagi sesudah masuk menjadi agama negara gitu ya. Nah, jadi ketika munculnya Martin Luther gitu, maka ada satu bagian dari kebenaran itu, yaitu tentang keselamatan itu seperti dipulihkan, kebenaran tentang keselamatan atau pengorbanan Tuhan. Karena kan pada waktu itu surat pengampunan dosa itu diperjualbelikan gitu. Karena pada waktu itu ada namanya perang salib ya. Karena di zaman itu, di tahun itu munculnya agama Muslim itu menjadi agama yang besar juga gitu, sehingga terjadi peperangan di Arab gitu yang namanya dikatakan perang salib gitu ya. Nah jadi negara butuh uang sangat banyak pada waktu itu gitu, khususnya Roma ya, karena kan dulu kan kekristenan atau Katolik gitu ya. Jadi dari situ awalnya ada Protestan itu, jadi makanya menjadi agama. Jadi di situ Protestan menjadi agama juga gitu. Jadi yang membuat berbeda dengan Katolik gitu ya. Pada waktu itu ya Katolik saja, karena kan itu pusatnya di Roma. Ya. Nah, jadi itu sebabnya ketika lahir Protestan itu kan pusatnya kan di Jerman kan. Karena Martin Luther memakukan 98 dalilnya itu oke, kita lanjut. Jadi setelah itu, jadi di situ diperjualbelikan surat pengampunan dosa itu kan. Jadi siapa yang, bahkan ada yang supaya nanti keluarganya yang sudah mati itu mereka itu disucikan dosanya dengan di sini dikasih kayak surat pengampunan dosa, dibuatkan surat pengampunan dosa untuk yang sudah meninggal gitu. Sejak itulah ada namanya doa untuk orang meninggal juga gitu. Nah, gitu ya. Jadi ya di agama lain pun jadinya ada seperti itu juga gitu.
Ya. Nah, jadi setelah itu kan, jadi berdirilah Protestan gitu. Jadi Protestan itu menjadi, itulah cikal bakal adanya Kristen Protestan gitu. Karena kan protes kan. Setelah itu kan baru ada lagi misalkan diri yang kalau setelah itu, kalau Katoliknya tidak ada terpecah-pecah gitu ya. Ada dia terpecah sekarang ini, tidak berapa lama ya setelah ada eh, gerakan Pentakosta dan karismatik, mereka ada namanya Katolik karismatik gitu. Namun mereka tetap masih dalam satu wadah gitu. Sementara Protestan itu sudah setelah kemudian itu ada lagi yang namanya metodis gitu, kayak metode gitu ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya masuklah gerakan Pentakosta gitu. Itu dimulai dari tahun 1900-an yang di Wales itu, di Inggris itu ya, terjadi lawatan gitu. Ada lawatan-lawatan lain melahirkan banyak sekali aliran, dan yang terakhir itu karismatik gitu. Lalu guru kita mengatakan ada gerakan apa lagi gitu kan. Nah, jadi mulai dari semua itu sudah, ketika membicarakan rasul, rasul itu boleh dikatakan hampir yang paling terbesar di antara, tertinggi di antara umat Tuhan gitu. Makanya Petrus itu atau Paus itu dikenal sebagai rasul gitu. Lalu berikutnya ada orang mulai dengan banyaknya gereja yang dibuka, banyaknya gereja yang ditanam gitu di negara-negara. Lalu beberapa sinode itu mentahbiskan pemimpinnya itu sebagai rasul gitu. Jadi rasul itu yang tertinggi gitu, boleh dikatakan gitu. Jadi kalau ada 5 jawatan di dalam gereja yang ditulis oleh Paulus itu ada rasul, nabi, gembala, guru atau pengajar, dan penginjil gitu. Namun yang menonjol itu adalah si gembala ini gitu. Setelah di masa belakangan ini gitu. Ya. Sementara si nabinya dia itu boleh dikatakan karena sering tidak sepaham dengan gembalanya, atau berbeda. Jadi dia ada di luar gitu. Nah, namun ada gereja-gereja yang lebih ini belajar dari itu, mereka mulai menjadikan mereka itu di bawah kontrol daripada si gembala. Nah, si gembala ini juga jadi dia punya, jadi kembangkanlah semua karunia ini di dalam gitu. Tapi berikutnya kita boleh melihat bagaimana karena semua sudah pada diatur gitu ya. Jadi boleh dibilang terjadi lagi kekakuan gitu. Nah, jadi semua jabatan-jabatan di dalam gereja itu, jadi mulailah terpisah antara orang yang dipanggil sebagai, boleh dikatakan, melayani Tuhan. Di mereka digolongkan menjadi imam gitu. Jadi sementara para jemaatnya itu ya sudah, sehingga boleh dikatakan, jadi ada mereka yang kalau saudara lihat rata-rata semua sama begitu gitu. Jadi terpisah sekali antara jemaat biasa. Jadi jemaat biasa itu disebut menjadi orang awam gitu. Bahkan kalau di zaman-zaman dulu itu, kalau di Katolik ya secara umum atau Protestan pun demikian, itu jemaat awam itu boleh dikatakan tidak terlibat dalam
mempersekutukan firman, karena kan khotbahnya jadi satu arah saja gitu. Padahal zaman awal tidak begitu gitu. Zaman di bait suci pun sebetulnya tidak begitu. Makanya dulu kan kalau misalnya orang kumpul di bait suci itu, nanti imam yang sedang bertugas itu akan membacakan. Jadi dibacakanlah satu bagian. Kalau sekarang itu kalau kita di HKBP itu kan ada namanya, jadi kan di situ kan ditulis itu biasanya. Ada epistel, ada evangelium, gitu, EP gitu kan. Nah, jadi kayak votum gitu kan. Jadi itu serius. Yang ini misalnya pembacaan firman Tuhan, yang ini nanti untuk khotbah yang akan dikembangkan gitu. Nah, jadi pada waktu itu, dari misalnya di zaman perjanjian lama itu kan, siapa yang mau bicara? Nanti dibacakanlah satu firman Tuhan. Lalu disitulah siapa di antara saudara yang mau menyampaikan. Mungkin mereka ada di antara saudara yang digerakkan untuk berbagi. Gitu. Disitulah Tuhan Yesus bicara. Gitu. Ketika dia masuk ke dalam. Lalu dibilang begini. Genaplah, jadi ketika dibacakan kitab dari Yesaya itu, lalu dia bilang, genaplah ayat ini sekarang ini, akulah dia, kira-kira yang ini gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira seperti itu dulu ya. Nah, namun sekarang ini sudah jadi monoton gitu, atau jadi apa namanya, monolog, bukan lagi dialog gitu. Jadi satu arah, bukan dua arah lagi. Ya. Nah. Jadi, di dalam firman Tuhan ini saudara, di sini benar-benar justru rasul itu disamakan dengan sebetulnya pelaku pelayanan gitu. Bukan lagi bukan sesuatu yang disembah gitu. Kalau sekarang ini boleh dikatakan saudara, rata-rata saudara pemimpin yang sebetulnya paling tinggi itu kan rasul ya. Atau kalau dikatakan gembala, kalau saudara ikuti tentang sejarah pertumbuhan gereja, karena saya sempat mengikutinya gitu. Jadi menurut panggilan mereka gitu, itu gembala dan rasul itu dua hal yang berbeda gitu. Rasul itu biasanya keluar gitu ya. Jadi biasanya rasul yang tertinggi lah, karena dia yang buka gitu kan. Makanya kalau dulu kan ada namanya penilik jemaat gitu. Jadi penilik ini masih di bawah rasul, karena rasul kan yang membuka pertama kali penginjilan itu gitu. Dibuka di mana-mana, nanti ditetapkan dia di sana. Siapa yang akan penilik? Siapa akan gembala? Jadi gembala itu sebetulnya dia itu merawat, bukan seperti sekarang. Kalau seperti sekarang itu kan, misalnya kalau di GBI gitu, begitu dia menjadi pendeta pratama gitu ya. Kalau dulu pendeta pembantu namanya. Begitu dia namanya pendeta setelah ditetapkan di sinode gitu ya. Jadi yang ada di sini itu diangkat di sini, lalu nanti itu sebetulnya ditetapkan, dilaporkan ke pusat. Jadi semua PDP itu terdaftar di pusat gitu. Ya. Karena kita sudah cukup besar sinode kita ya. Kalau sinode yang lain sih ya mungkin masih ada yang kecil juga. Itu kadang administrasinya kurang jelas gitu. Nah, jadi kalau kita PBI itu administrasinya sudah luar biasa lah, mengikuti kemajuan gitu. Nah, jadi setiap PDP itu sudah setara, jadi hampir tidak ada bedanya PDP, PDM dan pendeta penuh gitu. Yang membedakan pendeta penuh dengan PDP cuman
si PDP ini tidak bisa dia berdiri sendiri, harus ada pendeta penuh yang mengcovering dia. Gitu. Itu aja. Jadi si pendeta penuh ini jadi pendeta pembina namanya. Gitu ya. Nah, jadi dia sudah bisa semua menjalankan. Dia buka gereja, buka cabang di mana, dia bisa otonom menjalankan itu semua. Kalau dia benturan dengan pendeta yang membina dia bisa dibina oleh badan pekerja daerahnya, BPD-nya. Ya. Nah, jadi saudara, itulah yang membuat dari semua itu gitu ya. Jadi dengan itu jadi sebetulnya jadi si yang membuka gereja inilah gitu. Dialah jadi seperti pemimpinnya di situ gitu. Ya, jadi setiap jemaat yang mau bagaimanapun dia, karena sudah dia yang membuka pelayanan itu, mau bagaimanapun orang di bawahnya, karena itu sistemnya berbeda dengan HKBP yang memang sistemnya itu kan karena dia hanya menjangkau orang Batak yang ada di sana gitu kan. Jadi dia tidak membuka satu pelayanan baru. Dia hanya mengkoordinir orang-orang yang merantau dari kampung. Jadi begitu banyak orang Batak di sana, 2-3 orang, mereka berkumpul. Jadi setelah banyak, ya KJW juga begitu gitu. Setelah banyak nanti, lalu mereka itu meminta kepada pusat atau ada namanya distrik segala macam yang dekat-dekat dengan situ, meminta pendeta. Jadi jemaat itu nanti yang kan membiayai gitu, tetap terhubung dengan pusat gitu. Nah cukup. Itu modelnya seperti itu, beda dengan Betel atau Pentakosta pada umumnya gitu ya. Nah, jadilah dia menjadi kayak ya semuanya lah di sana. Dia ngatur semua, bagaimanapun orang di bawahnya itu nggak akan bisa menggantikan dia. Kira-kira begitu gitu ya. Ya plus minus seperti itulah. Jadi boleh dikatakan bahwa sebetulnya gereja itu mengalami satu ya degradasi lah gitu dari kemurnian pelayanan gitu. Ya terjadi degradasi pada akhirnya ya si pendeta ini pada umumnya ya. Pada umumnya yang kita lihat, maka akan digantikan oleh anaknya. Seringnya begitu. Ya. Nah, namun setelah kita ini mengikuti firman Tuhan ini, kita itu diajar di mana kita itu benar-benar diajar satu, boleh dikatakan pemahaman yang berbeda memang gitu. Dari semua firman yang kita dengarkan ini berbeda karena memang kita itu sedang belajar dipimpin oleh Tuhan yang datang kedua kali itu. Cuman kan kita tidak tahu. Gitu. Kita kan tidak terhubung juga. Jadi walaupun kita mengikuti firman Tuhan ini, kita kan tidak terhubung gitu. Secara organisasi, karena mereka juga bukan organisasi gitu. Itu kan terjadi karena kan kerajaan yang dibangun ini kan dia tidak akan tunduk kepada pemerintahan dunia. Gitu. Saudara mulai mempelajari sedikit. Saya kan harus jelaskan semua kepada saudara. Karena kan di sini dengan kita mendengarkan firman Tuhan itu kan nggak mungkin dong saya menyembunyikan sesuatu. Karena apa?
Firman itu sedang memurnikan kita gitu. Ya kan? Jadi apa yang ada, apa yang harusnya diucapkan oleh Tuhan sang kebenaran, karena kita sama-sama tunduk kepada kebenaran, sama-sama mencari kebenaran, maka pasti kita itu akan semakin disempurnakan. Disempurnakan itu kan artinya dibetul-betulkan gitu loh sebetulnya. Dibetulkan gitu. Terus karena yang memimpin kita itu Tuhan, itu kan Tuhan gak kelihatan. Seandainya pun Tuhan itu sendiri ada di antara kita, kalau kita itu masih tetap dengan konsep yang lama, gak mungkin kita bisa menerima Tuhan itu. Makanya kan ini kan misteri apa yang sedang dikerjakan di dalam kita setiap hari ini. Nah, belum lagi saudara, di pikiran kita itu, di pikiran orang-orang kan sudah ada satu kebenaran yang menurut dia benar. Iya, itu yang membuat berbeda. Makanya seperti ibu kita misalnya, karena dia punya satu kebenaran, ketika berbenturan dengan kebenaran ini, itu pasti akan menyingkir gitu. Belum lagi yang lain gitu. Tetapi kalau orang itu benar-benar sudah datang kepada Tuhan, sudah benar-benar dia itu apa ya, ditaklukkan gitu, dihajar berulang-ulang gitu. Jadi yang sudah dihajar berulang-ulang inilah baru nanti akan bisa melihat kebenaran ini. Jadi makanya ketika kita belajar jalan masuk ini saudara, kalau saudara perhatikan di semua pelayanan gitu ya, gereja gitu, mau gereja yang mungkin sudah agak kuat kebenarannya gitu, apalagi kalau sampai namanya suara kebenaran gitu kan. Jadi kalau saudara perhatikan semua itu inti daripada pengajarannya gitu ya, bisa dapat langsung gitu. Intinya itu masih seputar bagaimana bagaimana menjadi benar, bagaimana menjadi baik. Hanya di seputar itu saja gitu. Jadi tidak punya kalau saudara perhatikan yang lain juga begitu. Tentang kehidupan yang akan datang atau kehidupan kekal itu, atau Tuhan itu tidak bisa disentuh gitu loh. Tidak bisa dijangkau. Kalaupun ada orang yang roh bilang sudah dibawa ke surga, pasti gagal di tengah jalan gitu. Pasti. Jadi karena saya memperhatikan semua itulah saudara, memperhatikan akhir hidup daripada para pendeta-pendeta besar gitu. Dari situlah lahir satu apa ya, satu kerinduan untuk mencari kebenaran itu sendiri gitu. Setelah melewati itu semua, jadi setelah Tuhan bawa saya keluar dari situ gitu ya, baru bisa bebas gitu. Disitulah baru seperti ini saudara. Jadi seperti Tuhan itu datang, jadi memanggil kita itu keluar gitu. Keluar dari kegelapan. Masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita kayak mengikuti Tuhan yang ada di luar semua institusi keagamaan itu, saudara. Inilah persekutuan kita ini sebetulnya.
Makanya kalau dikatakan sini, akan sangat baik untuk mendiskusikan kebenaran tentang hal ini. Makanya saudara, ketika saya bicara itu, saudara coba perhatikan saudara. Ya. Jadi untuk membuat kita itu masuk ke dalam satu keadaan diskusi kan tidak mudah. Karena tingkat kesadaran saudara untuk mempersekutukan itu ya masih kurang gitu. Masih kurang dalam arti masih banyak orang yang belum berani bicara. Karena pun bicara kan menyaksikan apa yang dialaminya gitu. Sementara di dalam firman Tuhan ini ada banyak sekali kebenaran yang perlu dipersekutukan. Karena begini, karena kalau saudara tidak berbicara, tidak mengikutinya, maka kita tidak akan bisa masuk kebenaran yang lain. Karena kebenaran ini, jadi Tuhan yang akan menjelaskan, kan kita tidak lihat. Yang saudara lihat adalah yang sering bicara ini gitu. Nah, jadi ketika Tuhan buat kita itu, ketika dia bekerja melalui firman-Nya ini, membuat kita ini murni dulu. Makanya kita dimurnikan. Artinya begini, saudara mulai bisa menerima saya gitu. Karena dengan menerima saya, saudara itu seperti menerima Tuhan itu sendiri gitu. Kan misalnya saya katakan berulang-ulang, ini bukan masalah siapa saya. Saya harus katakan itu berulang-ulang supaya saudara juga menyadari. Jadi sebetulnya kemurnian, apa dampak daripada semua yang kita persekutukan ini, kita akan alami di antara kita. Jangan bilang begini, kenapa tidak ada di tempat lain gitu. Karena memang Tuhan itu fokus untuk satu kelompok kecil dulu. Karena dari sini nanti akan menyebar. Dengan sedikit yang saudara pahami. Apanya yang menyebar? Sama seperti perempuan Samaria itu, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus hanya paling 15-20 menit, saudara. Kan pada waktu itu Yesus itu kan manusia biasa kan. Perempuan Samaria itu tidak didoakan kan. Perempuan Samaria itu tidak punya sakit penyakit kan. Nggak ada yang perlu diinikan dia. Perempuan itu kan tidak sedang konseling kan. Dia sedang tidak konseling, saudara. Karena itu di tempat terbuka juga. Lagian, saudara, Yesus orang Yahudi, sementara perempuan Samaria itu adalah orang Samaria. Itu. Namun, saudara, dari pembicaraan itu, perempuan Samaria telah berjumpa dengan Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Cuman pada waktu itu kan si perempuan itu kan tidak berani bicara kan. Kalau dialah Mesias itu kan, dia hanya bilang kepada orang-orang, ketika mereka melihat keberanian perempuan Samaria itu bicara, hal itulah yang membuat orang-orang Samaria itu penasaran. Itu sebetulnya.
Karena mereka kenal siapa perempuan itu gitu. Sudah menjadi bahan perguncingan gitu. Jadi mereka itu tidak diajar oleh perempuan Samaria itu. Dia hanya bilang, ada loh seseorang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Mungkinkah dia Mesias itu? Oke? Nah, jadi ketika sekarang ini saudara, ketika kita memahami persekutuan ini, nah, ketika saya mendengarkan kebenaran ini, caranya Tuhan itu berbeda sekarang. Tuhan tidak bilang saya begini kan. Tuhan tidak mengatakan, oh, misalnya kalau saya ketika mendengarkan persekutuan ini kan, saya kan tidak mengikuti persekutuan mereka gitu. Tidak. Tapi saya hanya mengikuti firman-Nya. Tentu kan saya tidak membawa orang kepada orang itu kan. Sama seperti perempuan Samaria, bukan begitu kan? Tetapi apa yang saya alami daripada firman ini, saya buktikan dalam hidup saya sendiri. Dan saya merasakan bagaimana Tuhan yang maha kuasa itu, Tuhan yang berinkarnasi itu, Tuhan yang datang kedua kali itu berbicara melalui mulut saya gitu. Tapi kapan atau yang mana adalah pembicaraan dia? Saya kan perlu duduk di kaki Tuhan. Nah, gitu. Sama seperti saudara nantinya begitu. Karena kan Tuhan sudah mengucapkan dulu. Lihat aku berdiri di muka pintu. Adakah orang-orang selanjutnya yang mengatakan seperti itu dulu? Tak ada kan? Jadi kisah yang ada di kitab Wahyu itu menjadi seperti legenda gitu. Menjadi seperti kisah yang terus diceritakan berulang-ulang. Tapi tidak mengalami masa itu sendiri. Jadi kebanyakan orang tidak mengalami masa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Karena tidak merindukan keadaan itu terjadi gitu. Di situ masalahnya. Nah, sementara cara percaya saya kepada Tuhan dari awal saya bertobat sudah seperti ini. Gitu loh, saudara. Saya tetap konsisten dengan cara ini gitu. Saya tetap murni. Saya mengikuti setiap pelajaran. Jadi kalau misalnya dulu ada apa pelatihan apa gitu dari ini, dari semua yang saya baca buku itu, buku tentang bagaimana kondisi gereja segala macam. Diam-diam Roh Kudus itu sudah mengajari saya secara pribadi, bukan orang lain. Tentu melalui tulisan-tulisan dari orang lain juga. Jadi itu sudah ada kayak apa ya? Disinilah yang kita ketahui. Bagaimana caranya Tuhan yang tidak kelihatan itu menerangkan semua ini. Memakai mana dari yang pernah saya baca atau apa gitu. Memakai mana yang perlu saya ucapkan. Dan ketika saya menundukkan diri saya untuk terus belajar. Belajar saya itu kan sekarang ini dengan firman Tuhan ini gitu. Tapi dengan ini itu saya telah menenangkan diri saya untuk tidak dengan gegabah asal menyampaikan apa yang saya baca gitu. Tidak. Tapi dengan iman setiap pagi gitu berani membuka mulut saya.
Jadi di awal Tuhan sudah mengatakan kepada kita, jangan takut Parlin, akulah perisaimu. Ya. Kalau saya takut, saya tidak akan berani bicara. Kalau konsep saya masih seperti yang dulu, gak akan berani saya bicara. Karena mana di antara kita yang bisa sanggup menjadi mulutnya Tuhan. Mana ada yang layak. Mana ada yang layak pun di antara kita. Nah, itu yang benar. Jadi ketika Tuhan bilang semua manusia sudah rusak, itu kebenaran. Jangan disanggah. Saya pun tidak sanggah itu. Karena begini saudara, kalau kita sudah merasa kita lebih baik daripada orang lain, disitulah pintu untuk iblis masuk itu lebar gitu. Iya. Dan pintu untuk Tuhan masuk ke dalam kita itu menjadi sempit. Makanya disitulah ketika Tuhan memilih seseorang, dengan diam-diam saudara, dengan diam-diam dia itu mengajari seseorang itu supaya dia punya hikmat gitu. Lewat pengalaman yang dia alami, lahirlah hikmat. Jadi ini yang diinginkan Tuhan gitu. Makanya saudara, kenapa Tuhan bilang jangan khawatir segala macam. Jangan mengusingkan perkara dunia ini gitu. Ada makanan pakaian cukuplah gitu. Ada yang kamu makan cukuplah gitu. Ada yang kamu pakai cukuplah. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah, ya sudah. Cukuplah mereka sekolah gitu. Nah, jadi ada hal yang penting, yang paling penting, yang paling prioritas dalam hidup kita. Ini bukan untuk membuat kita itu jadi kuno gitu, bukan. Ini bukan mengajari kita menjadi membuat kita ketinggalan zaman, bukan. Dia tidak mengekang kita. Bukan seperti dulu, saudara, jadi begitu jadi pendeta jadi kaku aja gitu. Kalau dulu saudara, zaman-zaman dulu saudara, itu kalau saya ketemu dengan pendeta-pendeta, belakangan juga begitu. Kadang mereka heran sama saya. Jadi kalau misalnya saya ini bantu mereka bikin ini, bikin itu, mereka rasanya ketinggalan jauh sekali dengan saya gitu. Karena apa? Saya tahu banyak hal gitu. Saya bisa ini, bisa buat ini, saya bisa ini semua gitu. Jadi tidak seperti mereka yang kaku sekali, taunya hanya ya itulah, khotbahnya itulah kayak gitu. Jadi kaku gitu. Sekarang ini sih sudah mulai dengan adanya generasi baru, anak-anak mereka mulai belajar, mereka ini saling menimba ilmu satu dengan yang lain, mulailah banyak kemajuan-kemajuan di bidang pujian penyembahan, di bidang musik dan sebagainya dan sebagainya. Mulailah mereka menjadi gereja yang agak modern lah gitu. Nah, Tuhan tidak sedang mengekang kita. Bukan membuat kita kaku. Bukan. Tapi dia itu mengajari kita, saudara. Dia itu dari persekutuan kita ini, saudara. Dia itu mau supaya kita itu punya hikmat kita sendiri. Jadi walaupun Tuhan itu gak kelihatan secara fisik, tapi kesaksian batin kita tidak bisa dipungkiri. Kalau Tuhan itu nyata gitu. Gitu ya. Jadi sekarang melalui saudara mendengarkan setiap pagi saya berbicara, saudara itu bisa benar-benar menjamah Tuhan itu. Menjamah dalam arti apa, saudara?
Menjamah dalam arti saudara itu bisa benar-benar mengetahui bagaimana cara Tuhan itu membimbing saudara. Apalagi kalau saudara dengar ya, cara saya bicara, kemana pembicaraannya, dari sini bicara kemana, apa arti semua daripada yang disampaikan. Saudara kan clear. Dari situlah saudara semakin sadar bahwa Tuhan telah memimpin kita. Gitu. Jadi kalau saudara bingung gitu ya, kalau ada kebingungan yang dalam hati saudara, saya langsung tahu gitu. Nah kenapa juga saya tahu gitu. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saudara, itu kayak saya tahu sendiri. Tapi saya tidak perlu harus mengembangkan karunia. Saya tidak harus seperti mencoba menerawang apa yang saudara pikirkan. Tidak perlu. Karena saya sudah tinggalkan hal yang itu. Gitu. Karena memang saya tidak punya karunia itu. Tapi kalau itu dikembangkan bisa. Tapi jauh lebih ke arah dukun, menerawang orang. Nah, disitulah saudara orang-orang yang orang-orang yang ngeroh itu ya. Disitulah kadang ketika misalnya saya terangkan seperti ini, itu mereka bisa tersinggung karena menganggap saya, siapa kamu? Kamu kan tidak punya karunia ini, kamu kan tidak punya karunia penglihatan. Gitu. Sementara dari cara mereka itu mengikuti Tuhan itu sangat bahaya sekali. Rentan sekali mereka itu dikendalikan oleh iblis gitu. Dikendalikan oleh roh jahat. Rentan sekali. Karena apabila mereka itu membanggakan diri mereka, mereka punya karunia, itulah pintu masuk iblis menelan mereka. Itu pintu masuknya gitu. Nah, jadi ketika kita ini berbicara sesuatu yang normal sekarang, kita ini kan sekarang boleh dikatakan kehidupan kita di antara para jemaat-jemaat atau para pelayan-pelayan Tuhan di gereja manapun saudara, boleh dikatakan hidup kita itu jauh lebih bahagia, jauh dari tekanan. Saya tidak pernah menekan saudara. Walaupun saya mengingkari saudara di dalam setiap firman Tuhan itu sepertinya kita dipaksa untuk belajar gitu ya. Kan diam-diam kan saudara kan seperti seperti dipaksa secara lembut gitu untuk belajar kan. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Itulah yang kita alami setiap hari. Jadi nanti ketika kita masuk ke sini, saudara, ke jalan masuk ini ya. Ketika kita masuk lebih dalam, kita mungkin tidak sadar apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara, satu saat ketika kita melewati 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, barulah kita mulai melihat perbedaan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Dan lama-kelamaan, apa yang kita rindukan, apa yang dirindukan oleh orang-orang tentang kehidupan yang kekal, akan jelas kita lihat. Gitu. Itu pasti. Itu sesuatu yang pasti, saudara. Bukan sesuatu yang samar-samar. Disitulah baru kita mengerti, oh ini yang dimaksud Tuhan yang nyata itu ya. Nah gitu loh saudara. Nah jadi kalau saudara sudah mulai mengalami itu dalam hati saudara, maka diam-diam saudara itu
menjadi semakin teguh hatimu. Nah, ketika engkau sudah mulai mengalami itu, kan pasti ada di dalam dirimu kerinduan untuk membesarkan kerajaan ini. Bukan membesarkan pelayanan kita secara fisik ini, bukan. Walaupun kita butuhkan ini, tempat ini, untuk menampung orang-orang yang akan mengalami Tuhan di sini. Entah di mana nanti Tuhan kasih kita tempat lagi gitu. Ya, kan Tuhan akan melindungi kita, saudara, dari segala kehancuran yang sedang terjadi atas dunia ini, saudara. Kan akan terjadi nanti, saudara. Tuhan kan akan membuat perlindungan, saudara. Makanya saudara, kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus ya. Jadi itu di zaman Tuhan Yesus loh. Di zaman sekarang ini saudara. Jadi Tuhan yang datang kedua kali itu, oh tidak bisa, dia tidak akan disalibkan lagi. Bukan. Karena pekerjaan penyaliban sudah selesai. Sekarang Tuhan yang Maha Kuasa itu, dia akan menyatakan kuasanya. Nah, tapi kita tidak bisa kayak dulu, saudara. Dulu ketika kita tahu kebenaran misalnya kan. Dulu kita itu bisa memanfaatkan, saudara. Ketika kita tahu kita punya kuasa gitu. Kita memanfaatkan kuasa itu gitu. Makanya kan Elia juga begitu kan. Elisa juga begitu kan. Murid-murid Tuhan juga begitu kan. Ketika mereka dihalangi masuk ke kota Samaria gitu. Orang-orang Samaria tidak mengizinkan mereka lewat situ gitu kan. Kota situ. Pas perbatasan itu. Mereka mau lewat, harus lewat jalan situ. Yakobus sama Yohanes itu bilang sama Tuhan, Tuhan, maukah engkau kami panggilkan api turun dari langit supaya kota ini dihanguskan gitu. Nah, seperti itulah saudara. Jadi mereka sedang mewakili nabi-nabi sebelum mereka. Di situ ya sangat berhati-hati, saudara. Nah, tapi sekarang juga saudara, dengan diam-diam, dengan pekerjaan yang terbaru, dia membangun kerajaannya secara senyap. Iya. Bahkan kita pun tidak tahu dengan detail, saudara. Saya pun tidak tahu dengan jelasnya. Saya harus berani mengatakan itu. Baik. Mengenai pekerjaan, manusia percaya bahwa bekerja berarti sangat sibuk melakukan banyak hal bagi Tuhan. Nah, konsepnya nih yang berbeda ya. Berkhotbah di mana-mana dan mengorbankan diri bagi Dia, meskipun keyakinan ini benar, ini terlalu sepihak. Hal yang Tuhan minta dari manusia bukanlah sekedar sibuk melakukan banyak hal baginya. Jadi walaupun bekerja itu memang seperti tadi, dikatakan tadi kan, berbicara di mana-mana gitu, diundang kemana gitu, kita mesti ikutin gitu. Tapi itu hanya sepihak. Hal yang Tuhan minta dari manusia bukanlah sekadar sibuk melakukan banyak hal baginya. Lebih dari hal itu, pekerjaan ini berkaitan dengan pelayanan dan pembekalan di dalam roh gitu.
Inilah yang kita dengarkan selama ini, saudara. Kita tidak sedang menghabiskan, menyelesaikan pembacaan daripada firman Tuhan ini. Bukan. Tapi benar-benar memakannya, benar-benar menerapkannya sedikit demi sedikit. Sampai tercipta di dalam diri kita itu terus belajar. Terus belajar. Dan nanti Tuhan akan tunjukkan hal apa yang akan kita peroleh di masa depan secara perlahan. Banyak saudara-saudari bahkan setelah pengalaman selama bertahun-tahun belum pernah memikirkan tentang bekerja bagi Tuhan. Karena pekerjaan yang dibayangkan manusia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Makanya saudara ketika mengalami satu, ketika saya taat gitu, ketika dia bilang berhenti gitu. Oke. Saya berhenti. Tidak pergi kemana-mana gitu. Menurut manusia rasanya seperti nggak ngelakuin apa-apa. Tapi saya selalu dalam hati saya tahu gitu. Saya bukan lagi seperti dulu yang takut pergi kemana-mana. Yang takut berbicara, tidak. Justru saya melihat diri saya terlalu gampang bicara. Makanya ketika Tuhan suruh berhenti berbicara, saya tidak dibawa kemana-mana. Ya saya berdiam aja. Saya cuma melayani di sini tiap hari Minggu, melayani anak-anak youth. Saya juga tidak memaksakan kan. Kayak kemarin, ketika sudah selesai anaknya khotbah gitu kan. Siapa ya? Papi mau ini lagi enggak? Enggak, kalian lah, saya bilang. Nggak ada di antara kalian yang ini. Karena nggak ada gitu, saya maju lah. Waktu saya maju, saya ngomong lama gitu. Mereka kan, saya jelasin semua gitu. Panjang lebar gitu. Sampai jam 8 kurang. Biasanya nggak selama itu gitu. Saya bilang sama mereka, kan makanya kalau nggak mau lama, jangan kasih papi. Gitu. Maksudnya gini, ya saya tahu diri lah gitu. Karena kan nggak ada gunanya kalau saya terlalu banyak bicara. Kalau saya harus menghandle semuanya gitu kan. Nah, jadi ada hal yang sedang Tuhan kerjakan di dalam diri saya, di mana saya ya belajar taat aja gitu. Karena gak ada gunanya, capek-capek ternyata gak ada hasilnya gitu. Nah, jadi perhatikan yang dikatakan ini. Jadi banyak saudara-saudari bahkan setelah pengalaman selama bertahun-tahun belum pernah memikirkan tentang bekerja bagi Tuhan. Sibuk aja melakukan terus gitu ya. Bahkan kadang-kadang sampai di penjara, mereka tahan di penjara segala macam gitu loh saudara. Mereka menderita seperti yang tadi yang kita bicarakan. Khotbah hari Minggu itu saudara. Ya kira-kira seperti itu. Ada yang gara-gara gaji dilempari gitu kan. Wah itu sangat menyedihkan gitu. Di mana mereka memaksa Tuhan supaya mengikuti cara mereka gitu.
supaya Tuhan memperkenankan usaha mereka gitu, tanpa pernah belajar gitu. Apa sih sebetulnya yang Tuhan mau? Karena pekerjaan yang dibayangkan manusia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Namun anehnya saudara, manusia itu terus saja melakukan terus seperti itu gitu. Gak mengubah status quo itu saudara. Seperti itulah saudara banyaknya orang yang terus mengikuti Tuhan dengan membabi buta saudara. Sangat disayangkan sekali. Jadi kadang saudara kalau saya misalnya bicara gitu ya dengan orang yang saya anggap harusnya sudah bisa gitu ya, sudah bisa merenungkan kehidupan ini gitu, bisa ini gitu, bisa melupakan dirinya gitu ya, bisa melupakan segala kebutuhannya gitu ya. Harusnya saudara bisa semakin dalam mengalami Tuhan ini. Tapi itu sangat jarang ditemukan saudara. Sangat jarang. Bahkan di antara kita sekalipun saudara, masih butuh waktu di mana saudara harus benar-benar mengalami Tuhan itu sendiri. Baik, puji Tuhan, kita akhiri sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau yang terus memimpin dan mengajari kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini, semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.